Selamat siang dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya dengan teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang mengalami hal yang sama juga ya. Tromol bearingnya itu boros ya. Baru 1 bulan udah minta ganti. Coba ganti lagi pakai yang original, masih tetap sama saja ya, tidak ada bedanya ya. Paling selisih 2 bulan udah kena lagi. Rasanya boros di uang ya teman-teman. Permasalahan yang sering terjadi biasanya pada tromol imitasi dan variasi ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga pada tromol yang original ya. Apa saja yang menyebabkan tromol itu boros bearing ya? Sebentar-sebentar minta ganti ya. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini ya, permukaannya tempat bearing atau tatakan bearing ini ya, ini sangat sempit ya teman-teman. Bisa dibandingkan dengan yang original ya, itu sangat berbeda ya. Ini permukaannya lebih lebar ya, kurang lebih 2 kali lipat lebih malah ini ya. Ini tromol original ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa lihat ya permukaan bearing ini tidak siku ya, sedikit membulat ya. Jika permukaan terlalu tipis, dia akan hanya mengenai sampai di sini saja ya. Sedikit sekali yang tertumpu, tidak mengenai bagian yang rata. Sehingga meskipun kencang asnya ya, bearing itu tromol itu akan mudah goyang ya. Walaupun hanya 0,0 berapa mili ya, tapi lama kelamaan itu dapat mempengaruhi umur bearing, dan diameter lubang bearing juga bisa menjadi lebar ya. Bahkan kalau yang imitasi yang sangat tipis itu bisa pecah ya. Terus kemudian untuk besi yang bagian dalam ya, bawaan dari yang imitasi bisa dilihat ya, bahannya seperti ini. Kekerasannya itu kurang ya, gampang meleot. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini ya. Dari warnanya saja sudah beda ya. Kalau yang ini kehitaman, kalau ini seperti pipa biasa ya teman-teman. Untuk ketebalannya ini punya bebek ya. Ini buat motor stiker ya, harusnya itu lebih lebar ya yang ini, tetapi justru lebih lebar yang kepunyaan bebek ya teman-teman. Ini lebih bertumpu lagi ya pada bearingnya, begitu itu sangat pas ya, tumpuannya itu pas mengenai bearing ya. Kelonggaran busnya juga akan sangat mempengaruhi ya teman-teman. Ketika dipasang, posisinya nanti tidak pas dengan diameter dalam ya, tidak bertumpu dengan sempurna. Jika lama-lama dipakai ya, ketika mur atau as roda dikencangkan, itu besi ini tidak tahan terhadap tekanan ya. Lama-lama dia akan memendek ya, karena ini melebar dan memendek ya, karena ini memang kekuatannya ini kurang ya. Akhirnya panjang bus ini lebih pendek daripada panjang tatakan bearingnya. Dari kanan kiri ya, ini lebih pendek. Akhirnya ketika dikencangkan itu bearing akan menjadi
seret ya, atau kurang lancar, yang lama-lama nanti bearing akan hancur ya teman-teman. Terus biasanya untuk yang imitasi, membubut lubang diameter bearingnya ini terlalu sempit ya, karena biasanya yang imitasi dibongkar 3-4 kali itu sudah melebar. Makanya dari sana itu dibikin lebih sempit lagi dengan tujuan agar lebih awet, tetapi itu justru akan mengurangi usia bearing ya, karena terhimpit jadi mudah sekali rontok ya itu bearing ya. Terus solusinya bagaimana kalau sudah dibeli ya? Ganti besi atau bes tengahnya ini dengan yang lebih tebal dan dengan bahan yang lebih bagus lagi ya. Kalau yang original sudah terlalu pendek, bisa ditambal pakai las atau ditambah lagi dengan ring ya, agar posisi ini lebih panjang daripada lebar dudukan bearingnya. Atau bisa juga ditambal pakai las aluminium dulu ya, dibikin lebih lebar lagi. Kalau mau sedikit lebih ribet, bisa memakai ukuran bearing bawaannya ya. Tapi kalau kepengen disok, bisa pakai bearing yang ukurannya lebih kecil lagi ya, bisa dibes menggunakan besi anjuran, pakai bearingnya lebih kecil lagi tapi dengan diameter dalamnya yang sama ya, jadi nanti besnya jadi lebih lebar ya. Itu tukang bubut itu tahu ya. Sekian dulu ya teman-teman, mungkin cuma itu sharing yang bisa saya berikan buat teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.